Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rendra Saputra. Di sini saya akan membahas modul baru yaitu MTCRE. Nah, di MTCRE ini kita akan belajar 5 modul. Nah, kita akan membahas yang pertama. Pertama yaitu pengenalan dulu ya terkait MTCRE. Nah, untuk outline-nya di sini ada pendahuluan, routing overview, static routing, dynamic routing, dan SPF. Oh, salah. Yang pertama ada pengenalan, dan yang kedua apa itu MTCRE, dan yang ketiga pengenalan lab emulator. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Di sini saya akan membahas tentang administrasi jaringan menggunakan vendor mikrotik versi lanjutan dari pembelajaran MTCNA sebelumnya, yaitu terkait Mikrotik Certified Routing Engineer atau yang disebut MTCRE. Di mana MTCRE ini merupakan salah satu level engineer yang bisa dipelajari ketika sudah menempati tahapan associate, yaitu MTCNA. Tentu saja kita semua mengetahui bahwa Mikrotik itu merupakan salah satu vendor yang bisa kita gunakan saat ini, baik di kalangan perusahaan, sekolah, data center, lembaga, atau bahkan pemerintahan. MTCRE ini bisa disimpulkan bahwa Mikrotik ini sering dipakai pada kalangan SMB ataupun enterprise. Nah, SMB di sini yaitu small business. Artinya bagi kalian yang ingin menjadi network engineer yang kompeten, maka Mikrotik merupakan salah satu skill yang wajib dikuasai pada kelas ini. Kalian akan belajar tahap-tahap terkait routing. Di sini routingnya kita akan ketik lebih dalam. Kita praktik lab emulator di Finite Lab ya teman-teman. Sini kita akan coba perkenalan terkait routing overview lebih dalam. Banyak static routing di sini, ada routing overset. Overset static routing pada crossover. Oh, ini routing overview, mohon maaf. Terus static routing pada crossover dan tunneling. Lalu kemudian kita juga akan belajar dynamic routing OSPF, yang dimana kita akan menghafal materi OSPF ini pada single area ataupun mode area. Kemudian ada failover load balance, tunneling, dan juga VLAN. Nah, harapannya sebelum mempelajari materi MTCRE ini diharapkan untuk biasa terlebih dahulu terkait administrasi Mikrotik accession-nya yaitu MTCNA, sehingga ketika kita mempelajari dari materi MTCRE ini, kalian tidak kaget untuk pembelajaran ringkasannya. Nah, caranya kalian bisa buka web s.id/bilan46. Kita buka yang Mikrotik, yang MTCRE. Nah, di sini ada PPT dan satunya lagi saya lupa namanya. Kita lihat yang PPT. Nah, tinggal kalian buka yang ini. Nah, kayak gitu. Lalu kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu apa itu MTCRE. Nah, apa itu MTCRE? Kita akan mempelajari apa itu MTCRE, kemudian simulator yang kita gunakan dalam pembelajaran MTCRE ini menggunakan apa. Di sini kita bahas, oke. MTCRE, Mikrotik Certified Routing Engineer atau MTCRE adalah salah satu dari pelatihan Mikrotik tingkat mahir yang membahas topik tentang routing, switching, dan tunneling di Mikrotik. Nah, ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang routing di Mikrotik. Untuk mengikuti training dan ujian sertifikasi MTCRE, peserta harus lulus ujian MTCNA. Nah, jadi untuk mengikuti pembelajaran dan juga exam sertifikat MTCRE ini diharapkan bagi peserta untuk lulus terlebih dahulu terkait level efisiensinya yaitu MTCNA. Nah, MTCNA ini yang sebelum MTCRE ya, Mikrotik Certified Network Area kalau nggak salah namanya. Nah, lalu MTCRE ini mencakup berbagai topik termasuk pengenalan Mikrotik, konfigurasi dasar, konfigurasi interface terbuka, routing seperti statik dan dinamik, serta topik-topik lainnya yang dibahas dengan routing dan jaringan. Nah,
Sertifikasi ini ditujukan untuk profesional jaringan yang ingin mendemonstrasikan pengakuan mereka dalam menggunakan perangkat mikrotik untuk keperluan routing. Nah, sini ada modul 1. Modul 1 ini adalah static routing. Di sini kita akan lebih dalam, ada CMP yaitu low balance. Kemudian ada juga scope and target, dan kita akan bahas sama-sama. Lalu yang kedua ada point to point addressing. Bagaimana ketika kantor pusat ingin terkoneksi dengan kantor cabangnya atau kantor A dengan kantor B ingin terkoneksi tapi dengan prefix yang tidak terlalu mubazir. Kemudian ada VPN tunneling, ada PPTP, EOIP, SSTP dan sebagainya. Lalu kita juga akan mendemonstrasikan terkait layer 2 VLAN. Lalu keempat ada OSPF. Dynamic routing ini kita akan coba mendalam terkait PSPF nya. Jadi OSPF ada single area, multi area dan lainnya. Jadi harapannya kalian bisa mempelajari PCRE dengan santai. Oke, lanjut pembahasan selanjutnya yaitu pengenalan lab emulator. Nah, di lab emulator yang bisa digunakan pada pembelajaran administrasi jaringan mikrotik dan TCRE ini sama seperti sebelumnya, yaitu Pinet Lab. Harapannya kalian sudah familiar dengan lab emulator Pinet Lab. Di pas yang bisa disiapkan seperti CHR, mikrotik, Docker Web Server, VPC dan sebagainya. Kalian pun bisa juga menggunakan lab emulator sejenis dan semirip dengan Pinet Lab, yaitu IPNG, di mana lab emulator IPNG merupakan versi aslinya dari Pinet Lab. Keduanya ringan dan mudah dioperasikan. Nah, ini ada linknya, kalian tinggal akses saja kalau mau download. Ini PNG yang atas, bawah Pinet Lab. Oke, kita langsung saja masuk ke materi praktik membuat lab emulator. Pertama, kalian buka VirtualBox dan jalankan virtual mesin Pinet Lab. Nah, jika sudah ada IP-nya, ini IP saya, kalian ketikkan di Chrome atau di mana saja, atau di Microsoft Edge juga bisa. Nah, jika sudah, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kalian klik ini Add New Lab. Sini kita kasih nama, langsung add. Nah, sudah, kita klik kanan lalu kita klik mode. Nah, di sini belum ada semikrotik ya, atau bukan mikrotik, di sini belum ada. Nah, caranya kita harus tambahkan dengan manual menggunakan WinSCP. Kita langsung buka WinSCP. Oke, buka WinSCP. Klik. Nah, di sebelah kiri login. Oke, hostname tadi teh. Oh, hostname ini adalah IP dari yang tadi kita dapatkan. Jadi pokoknya masukkan saja IP yang sama seperti tadi kita masukkan di Chrome. 172 114 username-nya root, passwordnya pinet, login, lalu login, accept, tunggu. Nah, kita panjangkan. Untuk di sebelah kiri ini tampilan dari ini laptop kalian, sebelah kanan Pinet. Nah, kita coba klik 2 kali di sini. Nah, terus cari OPT, lalu
Unit Lab, lalu add-ons, dan yang terakhir kita klik demo. Nah ini kita klik deh. Kita klik kanan, buat folder baru. Ini unit Mikrotik script 6.49.49.18. Nah, intinya versi CHR yang digunakan. yang saya ketikkan ini versi dari CHR yang saya gunakan atau versi dari Mikrotiknya. Kita oke. Kita klik, kita buka, terus kita ke sini. Nah, jadi ini Di drag ke kanan, sini kita klik kanan dulu, upload. upload, Oke. oke. Itu plugin tadi. Makanya ini Lalu kita rename, itu kita rename. Jadi IMG hapus email menjadi HDA titik titik QCOW 2 enter. Kita lalu buka lagi Pinet Lab, ke Close Lab. Nah, kita buka sistem, lalu sistem setting, fix permission. Oke, kita ke home, buka file yang tadi, open. Kita coba klik kanan, node, dan sudah ada pencetan. Kita pencet, kita scroll ke bawah, bagian sini kita hapus, lalu save. Nah, sudah selesai. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.